Pagi hari ini saya mengajak saudara membaca beberapa ayat dalam suratan 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Saya taruh tema Tuhan tidak lalai menepati janji. Tuhan tidak lalai menepati janji. Kita berapa banyak kali kita kecewa dalam hidup ini karena kita lihat orang yang tadinya kita percaya dia berjanji tapi janjinya meleset, tidak tepati janji. Janji bayar utang enggak dibayar. Janji, macam-macam janji. Macam-macam janji. Ada orang yang janji, nanti kalau kamu menikah, saya sponsori. Ketika menikah, tunggu-tunggu menjelang menikah, sampai menikah, enggak ada janjinya, enggak ditepati. Begitu ketemu beberapa tahun kemudian, ketemu, dia bilang, oh iya, sekarang sudah punya anak. Iya, aku ada utang ke kalian. Nanti saya bawa hadiah untuk anak. Tunggu-tunggu 2-3 tahun juga, enggak ketemu, enggak ada. Anak sudah besar. Tiba-tiba sudah pindah ke sini. Ketemu lagi berapa banyak tahun kemudian. Bilang, anak kedua sudah lahir. Aku punya utang ke kalian. Sampai hari ini orangnya sudah meninggal, tidak pernah, tapi saudara, kami tidak pernah kecewa. Saudara, dengar janji dari manusia senang. Kalau ditepati, kita senang. Kalau tidak ditepati, bersyukur saja. Karena memang manusia terbatas menepati, ada yang sengaja tidak menepati. Tuhan tidak lalai tepati janji. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9 baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya tambah ayatnya, ayat yang ke-10. Ini ada hubungan ayat-ayat ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini peringatan Tuhan buat kita. Jadi dinyatakan Tuhan tidak lalai untuk tepati janji. Nah, kita melihat terus supaya saya ikuti saja catatan yang saya buat ini. Sikap kita umat Tuhan membaca firman Tuhan ini, sikap kita adalah ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci, kita tahu, ngerti maksudnya. Kita jaga hidup kita untuk hendak berdosa. Ada kalanya orang berdosa ketika dia terjebak. Tetapi kita seharusnya bukan lagi orang yang ingin berbuat dosa. Bukan lagi orang yang suka berbuat dosa. Tetapi kadang-kadang kita berbuat kesalahan, kita berbuat kadang-kadang bohong,
kadang-kadang ngamuk, kadang-kadang ngamuk maki orang, karena kepepet, menyerah dalam kelemahan. Berkali-kali saya katakan, ketika kita dicobai, itu percobaan itu tidak berdosa. Tetapi kita menyerah dalam pencobaan, itu yang membuat kita berdosa. Tapi jangan sampai kita masih suka, senang, sengaja untuk berbuat salah. Kita sudah tahu-tahu salah, kita sengaja langgar. Itu yang gawat. Nah, saleh berarti kita menjaga hidup kita untuk selalu cocok dengan firman Tuhan. Jadilah kita orang saleh. Orang saleh ini adalah orang yang mampu, yang mau mempertahankan kehidupan yang suci. Nah, itu saja sedikit sikap kita melihat, mendengar firman Tuhan tadi. Keadaan dunia ini akan hancur, keadaan dunia yang akan alami kehancuran, dan semua yang ada di dalamnya hancur, habis. Kita baca itu, dan firman Tuhan bilang, kalau semua ini akan hancur secara demikian, jadi simpan emas, emas hancur, semua hancur, hancur, semua akan terbakar habis, dan tidak kekal memang. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Hari Allah, hari Tuhan. Dapat bicara mengenai kedatangan Tuhan kembali, dapat bicara mengenai tibanya balasan atau jawaban Tuhan atas doa kita. Kalau kita hidup saleh, pertahankan hidup suci, bertahan hidup sesuai dengan firman Tuhan, katanya kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Dengan kesungguhan mempercepat, Tuhan Yesus bilang, beritakan Injil. Sebelum Injil diberitakan ke seluruh dunia, itu Tuhan belum datang. Dengan kita rajin bersaksi, rajin bertahan di dalam hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, firman Tuhan katakan kita mempercepat kedatangan Tuhan. Tuhan sebetulnya sudah mau dekat datang, Tuhan seperti tunda. Saya tidak katakan Tuhan tunda, tetapi kalau ini dikatakan mempercepat kedatangan Tuhan, bukan kita yang perintah Tuhan untuk cepat datang, tetapi saya percaya ini satu ungkapan, satu istilah, tetapi ini mendorong kita untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan tidak lalai menepati janji. Ini ayat tadi muncul karena ada orang yang mengejek. Nanti kita lihat sebentar. Orang yang mengejek terhadap janji Tuhan. Mana janji Tuhan? Tuhan janji katanya dia akan menghukum, menghakimi orang-orang yang fasik, para pendusta. Kita lihat tersebar di mana-mana, baik dalam gereja maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hoax di mana-mana, apalagi menjelang pemilihan seperti ini, banyak cerita dusta terhadap untuk seseorang, untuk satu kelompok orang, macam-macam. Nah, pengejek dia bilang begini, saya berbuat salah, saya menyimpang, tapi tidak terjadi apa-apa. Banyak kali orang anggap ketika dia bikin pelanggaran, tidak terjadi apa-apa. Mulai timbul ejekan di dalam hati, atau dia mulai ucapkan. Ada teman saya, dia bilang, kamu setia begitu, memangnya kamu percaya surga itu ada? Kamu khotbah semangat sekali, memangnya kamu percaya surga itu ada?
neraka itu ada. Wah, ini pengejek. Mungkin saudara pernah dengar saya bilang sama teman itu, dia bilang saya percaya. Dia bilang surga itu kalau kita banyak uang, sementara hidup di dunia, kita bisa beli apapun yang kita mau. Kalau sakit kita ada uang untuk berobat. Kita bisa kemana-mana yang kita mau, tidak kesulitan. Itu surga. Neraka kalau kamu mau kemana aja tidak ada uang. Dia ukur hidup surga dan neraka itu dengan harta di dunia ini. Dia bilang saya tidak percaya ada neraka. Neraka itu cuma orang tulis Alkitab untuk nakut-nakuti orang. Dia tidak percaya ada neraka. Saya bilang begini, kalau kamu tidak percaya ada neraka, kita semua belum pernah lihat. Tapi kalau seandainya ada, dan begitu kamu mati, kamu masuk ke sana, karena tidak mempersiapkan diri selama hidup di dunia, gimana? Diam juga dia. Pengejek-pengejek, macam-macam ejekan mereka. Dia rasa dia tipu orang di mana-mana, ke sana kemari. Dia rasa dia korupsi. Kadang-kadang begitu di pengadilan bebas. Tenang dia. Dia bilang, lihat, semua gua bisa atur dengan uang. Jadi pengejek. Tidak terjadi apa-apa. Seharusnya hukuman 20-30 tahun. Tiba-tiba jadi 2 atau 3 tahun. Banyak kali dia mulai ngejek dalam hati atau dia ucapkan. Ada banyak kali juga orang ngejek begini, kamu setia. Mana hasilnya? Tetap miskin, tetap kekurangan, tetap biasa-biasa saja, tidak pernah jadi luar biasa. Coba lihat itu, tidak ke gereja, dagangnya nipu, Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Banyak ejekan seperti itu, dan kadang-kadang mempengaruhi kita. Nah, saudara, saya terus, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Orang-orang pengejek itu dia ngejek janji Tuhan. Dia bilang enggak pernah Tuhan mampu genapi. Kita memfitnah orang, Tuhan tidak pernah hukum. Tidak pernah kita kelihatan Tuhan hukum. Yang memfitnah dia bilang, saya memfitnah, Tuhan tidak bikin apa-apa ke saya. Jadi janji Tuhan untuk mengurus orang-orang jahat seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian janji Tuhan untuk menghakimi dan menghukum itu juga dia seperti tidak terjadi. Tetapi firman Tuhan bilang, Tuhan tidak lalai. Janji Tuhan untuk menghakimi dan menghukum itu pasti terjadi. Berkali-kali saya katakan, tinggal tunggu terjadi. Janji kehancuran dunia. Waktu lalu kita lihat orang begitu tenang menjalani hidup ini 30-an tahun lalu. Orang rasanya cari uang pun begitu gampang dan segala macam. Saudara masih ingat ramenya pelabuhan kita Panarukan ini? Saya praktek di sini tahun 81. Masih ada kapal besar yang yang berlabuh, sudah tidak bisa sandar. Tapi masih hidup kereta 3 kali atau 4 kali satu hari, Jember Panarukan. Masih lancar semua 30-an tahun lalu. Nah, saudara, dan banyak orang bilang tenang semua, segala macam tenang. Satu waktu ada KKR di satu tempat, kemudian pengkhotmannya bilang, Tuhan bilang sama saya,
kita berdoa dan Indonesia ini bebas dari gempa. Saya masih ingat betul. Tidak ada 1 bulan kemudian gempa dan Aceh, pantai di Aceh yang kita tahu peristiwanya, di mana-mana beberapa tempat terjadi, berderet, berturut-turut, mulai dari Aceh, kemudian jadi di Jawa Barat, kemudian di Banyuwangi, dan seterusnya. Kita lihat malapetaka terjadi. Dan banyak orang yang bikin manis telinga. Banyak orang, dia bilang, kita doa dalam nama Tuhan Yesus, gempa berhenti. Tuhan Yesus sudah bilang, pada hari-hari terakhir, datang ada gempa bumi di mana-mana tempat. Saya lebih percaya Tuhan Yesus yang bilang daripada kata-kata janji-janji muluk dari orang-orang. Pakai lagi atas nama Tuhan. Tuhan bicara sama saya. Saya heran. Begitu dia bilang Tuhan bicara sama dia, 1 bulan kemudian Aceh tenggelam. Sebagian dari Aceh mulai terjadi di Jawa Barat, di mana-mana terjadi. Saudara, lihat firman Tuhan. Ada, saya percaya masih ada murni Tuhan taruh di hati seseorang untuk menyampaikan ke kita hari-hari ini. Saya bukan tidak percaya ada suara Tuhan di hati seseorang dan dia sampaikan. Tetapi jangan terlalu cepat percaya. Cocokkan apa yang kita dengar dari seseorang, walaupun dia terkenal, walaupun saya yang ngomong, periksa firman, cocokkan. Nah saudara, ada janji kehancuran dunia dan jadi ejekan. Mana katanya, kita lihat sebentar itu. Janji Tuhan untuk membalas kebaikan atau membalas kejahatan. Itu pasti Tuhan tidak lalai tepati. Kita harus ingat baik-baik ini. Jangan sampai kita berhenti berbuat baik. Jadi tawar hati untuk berbuat baik. Kan kita ingat ayatnya, jangan jemu untuk berbuat baik, jangan jemu untuk menabur. Karena kita tunggu-tunggu, tabur, kok enggak, belum tuai-tuai. Nah, ada juga kadang-kadang kita menabur, begitu menabur langsung menuai minggu depan atau besoknya. Tetapi kadang-kadang belum menuai, jadi bikin orang tawar hati. Begitu juga yang berbuat jahat, tidak ada pembalasan, malah tenang-tenang, malah usahanya tambah maju. Seperti tidak ada, seperti Tuhan lalai untuk balas. Tapi Tuhan tidak lalai tepati janji. Janji untuk membalas kebaikan orang, janji untuk membalas kejahatan orang. Janji Tuhan tidak lalai untuk tepati janji. Tapi katanya karena panjang sabarnya Tuhan. Yang jahat panjang sabar Tuhan, sehingga belum langsung kena hukum. Janji kedatangan kembali ke dunia ini. Nah, banyak orang ngejek. Mana? Tapi Tuhan bilang banyak tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Janji adanya langit dan bumi yang baru. Pengharapan untuk kita tinggal di sana selamanya. Nah, itu sepintas lalu mengenai ayat-ayat yang kita baca. Mengejek mestinya ini pengejek yang meremehkan janji Tuhan, atau mengejek dan meremehkan janji Tuhan. Saya ada salah ketik sedikit. Nah, ini dia 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Hari-hari zaman akhir yaitu sekarang. Katanya firman Tuhan bilang akan tampil
pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Saya mulai lihat di televisi kadang-kadang orang mulai mengejek mengenai firman Tuhan. Saudara masih ingat ada satu bapak yang dia ambil Alkitab, kemudian dia taruh di pantatnya dan dia kentutin. Itu salah satu pengejek. Dan dia bilang, saya mau tunggu Yesus bikin apa ke saya. Saudara, seringkali kita lihat, kita tunggu-tunggu mana pembalasan. Tapi ya banyak yang sudah lihat itu, pembalasannya jalan kok. Tuhan tidak lalai. Amin. Tuhan tidak lalai. Jadi jangan coba untuk sengaja melanggar firman Tuhan dengan pikiran 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tidak ada balasan, kok tidak terjadi apa-apa. Dan kita mulai membiasakan diri dengan kesalahan itu. Tuhan tidak lalai untuk membalas. Nah, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Yang tadi saya beri contoh itu, orang yang hidup dalam hawa nafsu selalu jadi pengejek. Itu sebabnya orang yang hidup dalam hawa nafsu yaitu disumpah jabatan dalam gereja, disumpah jabatan di dalam kehidupan negara, tapi sengaja langgar. Korupsi, sengaja bikin penyimpangan kalau kepemimpinan di dalam gereja, dalam organisasi gereja. Penyimpangan keuangan juga terjadi, bukan cuma di bangsa ini, tetapi juga dalam gereja. Sudah tahu kebenaran, sengaja langgar, kemudian sampai hari ini belum terlihat dihukum. Sehat-sehat saja, bisa terbang ke sana kemari, bukan dia pakai sayap, tapi maksudnya dia bikin perjalanan dengan pesawat terbang ke sana kemari. Masih diundang ke sana kemari, khotbah ke sana kemari. Ada juga yang sudah korupsi, sudah ada tanda-tanda, tetapi belum cukup bukti, belum bisa diseret ke pengadilan, belum bisa ditangkap oleh KPK. Tapi Tuhan tidak lalai untuk tepati janji. Itu pasti. Nah, saudara, itu orang yang hidup dalam hawa nafsunya. Ayat 4, kata mereka, yang pengejek ini bilang begini, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak, kakek nenek kita, dan sudah meninggal mereka, semuanya sama saja sampai hari ini. Sama saja, tidak ada terjadi perubahan. Yang Tuhan Yesus bilang akan terjadi ini. Sepertinya belum terjadi, banyak yang belum terjadi. Itu sebabnya orang jadi ngejek. Nah, kita lihat. Tuhan tidak lalai untuk tepati janji untuk menghakimi. Janji untuk menghukum dunia, menghukum kejahatan. Saya bikin yang kecil ini, mungkin saya sulit baca dari sini. Ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Kita tahu peristiwa Nuh dengan bahteranya itu. Tinggal 8 orang dari sekian banyak manusia, musnah oleh air bah. Kemudian
Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang ada sekarang ini terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang begini, simpan harta ke sorga. Harta yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup ini, kita gunakan dengan cara benar. Kita gunakan dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu caranya kita menyimpan harta ke sorga. Apa yang Tuhan beri kita kesempatan, tadi Bapak Licuan ajak kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan untuk kita berbuat sesuatu dengan tenaga, pikiran, dan apa yang Tuhan percayakan kita miliki, itu Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Itu yang harus kita ingat. Dan yang semuanya kalau kita kumpul tumpuk, firman Tuhan bilang semua akan hilang lenyap. Dan Tuhan persiapkan kita untuk terhindar dari keadaan ini. Dan kita tahu semua Tuhan persiapkan kita untuk jadi sempurna dan untuk layak menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan firman Tuhan bilang, bumi ini, dunia ini akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kita pikirkan ini, walaupun kelihatan belum ada tanda-tandanya terjadi. Tapi Tuhan tidak lalai untuk genapi semua ini. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kalau dulu firman Tuhan bilang, dulu bumi ini dibinasakan dan semua yang ada di dalamnya dibinasakan dengan air bah. Tapi yang ada di hadapan kita ini, bumi kita ini akan dibinasakan oleh api. Bumi akan hancur dalam nyala api yang dahsyat, dan semua unsur di dunia ini, mau batu sekeras apapun, katanya akan hilang lenyap. Jadi kalau semua ini terjadi seperti ini, tadi dikatakan betapa salehnya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita berjuang untuk bertahan hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, Tuhan tidak lalai menepati janji untuk membalas kebaikan dan kejahatan. Mazmur 62 ayat 13, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan balas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan baik atau perbuatan jahat, Tuhan balas. Jadi kalau orang jahati kita, tidak usah kita suruh Tuhan balas, Tuhan akan balas. Cuma persoalannya, waktunya Tuhan kita suka lebih
cepat. Tapi kita tunggu-tunggu kok enggak balas-balas. Keterlaluan. Sudah dia tipu saya, sudah dia apa, dia bikin macam-macam, lewat di depan saya masih melenggang-lenggok, ngeledek lagi. Kok enggak mati-mati ini orang? Saya banyak kali sakit, dia enggak pernah sakit. Saya banyak kali gagal, banyak kali rugi, dia enggak pernah rugi, untung terus. Nipu juga jalan terus. Dia mulai ngejek. Mana Tuhanmu? Mana firman Tuhan itu benar? Mana? Ngejek. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan pasti balas. Janji Tuhan, kita berbuat baik, menabur kebaikan, Tuhan bikin kita menuai kebaikan. Tabur kejahatan, satu waktu kita menuai kejahatan. Cuma karena panjang sabarnya Tuhan saja, maka segala kejahatan yang kita lihat, dan mudah-mudahan tidak ada kita yang lakukan itu, kita lihat itu pasti Tuhan genapi janjinya untuk membalas. Nah, ayat 23, Mazmur 94 ayat 23, ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kesalahan mereka ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Tuhan tidak lalai tepati janji. Amsal 19 ayat 17, sama-sama baca 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Banyak pengejek yang bilang begini, firman Tuhan bilang ibadah itu besar gunanya, berguna untuk hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang. Kamu ibadah setia, tapi kayak gini-gini terus hidupnya. Banyak kali kekurangan, tapi itu yang tidak ibadah. Itu yang meremehkan ibadah. Itu yang langgar firman Tuhan. Berhasil. Ejekan datang di hadapan kita. Dan kadang-kadang kita jadi tawar hati. Saudara, Tuhan tidak lalai genapi janjinya. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan bilang berguna untuk hidup sekarang ini dan berguna untuk hidup yang akan datang. Jadi setia saja. Amin. Balasannya, waktu dan cara itu urusan Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, janji kedatangan Tuhan kembali. Banyak. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Tadi kita sudah baca ayat ini. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Orang mulai ngejek. Ada sekarang ajaran yang bilang itu di Alkitab dikatakan mengenai Tuhan yang akan datang kembali. Itu tidak betul. Itu cuma gambaran. Jadi Tuhan tidak pernah akan datang kembali. Katanya Tuhan sudah datang dulu. Tapi saya percaya Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Amin. Tuhan janji datang kembali. Dan tanda-tanda kita mulai lihat hari-hari ini. Tuhan janji akan datang kembali, itu pasti dia tepati. Nah, Tuhan tidak lalai menepati janji. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan lalai. Tuhan gagal. Tetapi
Alasan pertama, Tuhan sabar terhadap kita. Tuhan sabar, tunggu kita bertumbuh bagus dalam kerohanian kita. Sabar Tuhan. Kadang-kadang pendeta tidak sabar, itu sebabnya dia ngamuk-ngamuk dari mimbar. Termasuk saya kayaknya itu. Tapi saya tidak pernah ngamuin saudara. Kalau dulu Ibu Gembala bilang begini, khotbah banyak kali keras, coba bikin yang lembut, enak didengar. Jadi saya berjuang, saya mulai dengan enak. Pertengahan saya tidak sadar, sudah yang mengerikan yang disampaikan. Sebetulnya bukan ngamui orang, tapi hal-hal mengerikan yang disampaikan. Tapi kerinduan saya supaya kita semua hidup dalam takut akan Tuhan, supaya kita takut melangkah hidup keluar dari kebenaran. Nah, begitu saja, tidak usah panjang-panjang. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kalau hari ini Tuhan datang, kalau hari ini Tuhan panggil kita pulang seperti kesaksian Bapak Licuan tadi, saya berdoa buat ibu itu, saya doa, dan Bapak Licuan berdoa ke mbak itu, karena dia teriak-teriak, "Om, tolong doakan, ini mama saya dalam keadaan kritis." Kami doa, Tuhan, besoknya ya, 2 hari kemudian, tahu-tahu Bapak Licuan bilang sudah meninggal. Kita layani, dan ternyata beda dengan yang kita harapkan. Tapi ya kita tahu cara Tuhan itu tepat. Saudara, tidak ada yang tahu. Maaf saya boleh singgung sedikit. Papanya Bapak Haryono dulu hari Jumat malam masih ngobrol dengan saya di rumahnya Ibu Yeni. Ada wanita di sana, ada ibadah wanita. Itu hari Jumat malam. Kemudian Sabtu siang kami baru mau mulai makan siang. Baru duduk, kayaknya saya baru makan 1-2 sendok. Ibu Yeni telepon, "Om, tolong datang ke rumah sakit. Om Kimbien tabrakan, kemudian sekarang ada di ruang ICU. Ruang gawat darurat." Saya ke sana, kami baru nyampe, berdoa, saya doa di telinganya. Biar saya layani Tuhan Yesus selamatkan saya, Tuhan Yesus apa semua. Tahu-tahu ya gini, dia sempat genggam tangan saya karena saya bisik, "Kalau Om mengerti yang saya bilang, Om tolong genggam tangan saya." Dia genggam. Tidak terlalu lama. Saudara, kita tidak tahu. Kita tidak tahu waktu yang Tuhan beri ke kita. Kita tidak tahu. Nah sekarang pertanyaan buat kita semua. Hari ini kalau Tuhan datang, atau kalau harinya Tuhan buat kita semua, saya harap belum ada yang Tuhan panggil hari ini. Tapi tidak ada kita yang tahu. Kalau hari ini Tuhan panggil kita semua, merenung kita loh, selamat enggak kita? Kita bisa cocokkan, saya selamat atau enggak? Kita cocokkan begini, apa yang sedang saya pikirkan,
Apa yang saya sedang lakukan hari-hari ini, apakah itu berkenan ke Tuhan atau tidak? Kalau kita renungkan itu ada yang tidak beres, kalau kita tidak pernah bereskan dengan Tuhan, diragukan. Kalau kita, Tuhan panggil tiba-tiba dan kita selamat. Ini yang dikatakan Tuhan ingin panjang sabarnya Tuhan hari ini. Dan saya percaya, saya yang berkhotbah, saudara yang dengar khotbah ini pun, ini panjang sabar Tuhan buat kita. Panjang sabar Tuhan buat kita supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Amin. Panjang sabar Tuhan buat kita. Mungkin setan sedang punya cara untuk hancurkan bisnis kita, hancurkan rumah tangga kita. Karena sikap atau kelakuan kita, cara hidup kita, cara berpikir kita yang salah. Tetapi Tuhan panjang sabar mengingatkan kita lagi hari ini untuk berbalik kepada Tuhan. Supaya yang rancangan setan untuk hancurkan kita tidak jadi. Karena setan ngincer kita ya kayak singa yang mengaum, keliling-keliling. Begitu nyimpang sedikit tangannya, dicaplok. Nyimpang sedikit otaknya, dicaplok. Nyimpang sedikit kakinya, kita dicaplok. Pokoknya penyimpangan sedikit, diambil kesempatan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita dengan firman yang saya pernah gambar. Makin kita tunduk ke firman, makin membentuk pagar tembok dalam hidup kita. Nah, sudah. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini caranya Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak peduli untuk hukum kita punya pelanggaran. Banyak pendeta yang sudah tahu firman Tuhan, dia langgar firman. Pakai keuangan gereja, keuangan organisasi dengan cara yang tidak benar. Tapi tidak mati-mati sampai hari ini. Saya tidak sedang tunggu-tunggu mereka mati. Tetapi pembalasan tidak kelihatan. Sudah ada banyak orang yang sedang berbuat jahat juga di negara ini. Kelihatan belum ada pembalasan Tuhan. Panjang sabar Tuhan. Tuhan mau beri kita kesempatan untuk tobat supaya selamat. Ya, saya berkali-kali bilang ke pengerja-pengerja, mulai dari Ibu Nelvin zaman dulu kala sampai hari ini, bilang, ada guru kami bilang begini, katanya waktu kita sampai di sorga, ada 3 pertanyaan yang muncul. Ada ungkapan pertanyaan. Dia bilang, yang pertama, saya kok ada di sini ya? Padahal kita ingat kita ini orang berdosa. Kita ingat hal-hal yang lalu kita begitu kotor, begitu najis dengan dosa. Nah, saya ada di sini ya. Kita tahu itu kemurahan Tuhan. Yang kedua, kita lihat, loh, kok itu ada di sini? Karena kita tahu dia tukang tipu, penjahat, macam-macam tukang maki orang. Kok dia ada di sini? Bingung kita. Terus yang ketiga, kita cari-cari yang pinter khotbah, yang jadi favorit kita. Kok tidak ada di sini? Kita cari-cari yang apapun bicaranya pakai firman. Cari-cari mana dia ya? Kok tidak ada di sini? Mudah-mudahan saudara tangkap maksud saya. Kita terharu, kok saya ada di sini, masuk di tempat yang indah ini ya. Saya yang sesungguhnya tidak layak. Terus, kok dia ada di sini? Tahu-tahu, kok si ketua FPI ada di sini? Kaget kita. Kok si
komandannya apa? Komandannya rampok, komandan rampok di Surabaya atau di Jakarta. Kok ada di sini? Kita bingung, kok dia ada di sini ya? Panjang sabar Tuhan. Tapi saya harap enggak ya. Sudah dicari-cari, mana Om? Kok enggak ada? Wih, ngeri kan? Mana pendeta kami? Kok enggak kelihatan? Ya syukur-syukur kalau ditaruh di tempat yang bagus, lebih dekat dengan Tuhan di sebelah sana. Tapi kalau cari-cari enggak ada. Tuhan tahu siapa dan apa yang ada di hati kita. Dan itu menentukan cocok ke sana atau ke sana. Cocok ke sorga atau ke neraka. Cocok ke kehidupan kekal atau ke penghukuman kekal. Panjang sabar Tuhan. Tapi Tuhan tidak lalai untuk tepati janjinya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Baik kita yang ada di sini, yang sudah kenal Tuhan dari kecil, maupun mereka yang belum kenal Tuhan, dan mudah-mudahan ada yang bisa buka dan dengar YouTube kita ini. Tuhan tidak lalai menepati janji. Orang yang mengejek janji Tuhan, orang yang menghakimi, janji untuk menghakimi dan menghukum, orang yang janji kehancuran dunia, janji membalas kebaikan atau kejahatan, janji kedatangan kembali ke dunia. Sikap kita, baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, dan kita juga tiba-tiba hilang, betapa suci dan salehnya kamu ganti saya. Saya harus hidup. Yaitu saya yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Tuhan memberkati. Ingat